Manding-ding Masya Allah. Orang-orang pada mau ke masjid, kitanya keluar dari kota ini. Iya. Nyebrangnya lewat sini, Om. Iya, kan ada underpass bawah tuh. Kita mau naik bus, Naik kereta api. kereta cepat dari Wush, wush, Mekah wush. ke Madinah. Masya Allah. Terima kasih Gus. Masya Allah. Foto sini, foto. Ya kita hampir sampai. Kita nunggu kereta guys. Kita nunggu kereta. Keretanya jam 3. Nanti sampai Madinah sekitar jam 5. Cantik banget luar lo. Estetik lo. Halo, kita sedang menunggu bis ya. Ini dengan Nenek Kurnia. Ini dengan Nenek lagi menunggu Uma. Uma ya? Nenek Mama. Oh, Nenek Mama dan ini Kasih. Di mana? Ya, kita sekarang di mana? Stasiun kereta cepat di Mekah menuju Madinah. Doakan semoga lancar ya teman-teman. Amin. Kita meninggalkan Mekah, sedih banget sebenarnya. Pengen lagi ke situ. Pengen banget ya Nek ya. Nenek udah 3 kali loh, keren banget, Masya Allah kesini. Oh, ini sama Ramzi. Halo Gus. Lama. Kereta kita sudah datang. Sembilan. Ya Allah, tadi sahurnya di Mekah, sekarang di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, alhamdulillah ketemu masak di Indonesia. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Iya. Insya Allah. Ini kamar aku, kamar 12.15 12.5. Asin? Tapi sholat 2 rakaat tadi kan? Nah, di sininya sama kayak 1 umroh. Jadi tambah jadi ada 4 umroh. Salah satu umrohnya pahalanya sama seperti pahala haji. Jadi insya Allah kita ini 1 kali haji 4 kali umroh gitu ya Ustaz ya? Masya Allah. Ustaz paham ya? Berarti pulang panggil haji kan? Pak Haji. Jadi Masjid Kuba ini punya sejarah yang luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, ada 4 pesan Rasulullah yang sangat terkenal, yang kemudian menjadi salah satu prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat Madani atau masyarakat Madinah.
masyarakat yang berperadaban. Sekarang juga orang nyebutnya masyarakat madani ya. Ada 4 pesannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada sebuah hadis. Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, afsyus salam. Yang pertama apa? Afsyus salam. Afsyus salam artinya sebarkanlah salam. Salam apa artinya, Bu? Salam itu artinya peace, artinya perdamaian. Jadi pesan Rasulullah yang pertama, afsyus salam, sebarkanlah perdamaian. Yang kedua, at'imut ta'am. At'imut ta'am itu berilah makan orang yang gak punya. Jadi pesan Rasulullah yang pertama disuruh menyebarkan keperdamaian, yang kedua disuruh ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, wasilul arham. Wasilul arham itu artinya sambunglah tali silaturahmi. Itu pesan Rasulullah yang ketiga. Makanya salah satu dosa yang paling besar adalah qati'ul arham, orang yang memutus tali silaturahmi. Itu dosanya gede banget, Bu. Sering tukaran karo tangga, tukaran karo batur, tukaran karo laki. Nah, itu namanya qati'ul arham, itu memutus tali silaturahmi. Itu makanya salah satu dosa yang sangat besar. Jadi pesan Rasulullah yang ketiga adalah sambunglah silaturahmi. Dan yang terakhir adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholat malamlah pada saat orang-orang lagi pada tidur. Jadi kalau orang-orang lagi pada tidur, kita bangun malam dan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa aja. Yang penting sholat malam. Nah, dari hadis ini kalau Bapak Ibu kemudian datanglah perintah untuk memindahkan arah kiblat menuju kepada Ka'bah. Baru kemudian ada sahabat yang lari menuju Masjid Quba dari tempat Rasulullah sampai ke Masjid Kiblatain. Ternyata sudah lagi dilaksanakan sholat asarnya. Akhirnya dia mengajak atau mendorong para jamaah untuk memindahkan arah kiblatnya dari Aqsa ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, makanya disebut sebagai Masjid Kiblatain, 2 kiblat, karena satu sholat dilaksanakan dalam 2 kiblat yang berbeda. Setelah dari Masjid Kiblatain, tapi nanti di Masjid Kiblatain Bapak Ibu sholatnya menghadapnya udah langsung ke Ka'bah, jangan ke Aqsa dulu ya. Nanti mau pindah pindah kiblat, jadi langsung menghadap ke Ka'bah. Setelah itu kita kemana lagi, Ustaz? Masjid Khandaq juga. Setelah itu kita akan melewati Masjid Khandaq. Masjid Khandaq itu berarti masjid yang sebenarnya pos kan itu ya, pos-pos penjagaan pada saat perang Khandaq terjadi. Perang Khandaq itu terjadi waktu itu luar biasa, Madinah dikepung dan ada salah satu sahabat, Salman Al-Farisi ya, betul nggak? Sahabat Salman Al-Farisi yang kemudian memberikan ide kepada Nabi Muhammad bagaimana kalau kita membuat parit sehingga para musuh-musuh Allah tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Itu nanti kita juga akan ke Masjid Khandaq. Pos-pos penjagaan itu juga bekas dari perang Khandaq. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah kalau seandainya kita punya masalah, Bapak Ibu sekalian, secara akal kita nggak bakalan kelar, secara akal kita nggak bakalan selesai. Kita punya masalah di rumah kita, punya masalah di kantor kita, punya masalah di kerjaan kita, menurut akal nggak bakalan kelar. Tapi jangan lupa, kita punya iman, kita punya Allah. Insya Allah kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan selesaikan semua masalah-masalah kita. Di depan kita ada Masjid Kiblatain, atau yang sekarang kelihatan dari sebelah kanan. Ini Masjid Kiblatain ini adalah masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Kalau salat subuh 2 rakaat, bahasa Arabnya apa, Bu? Rakaatain. Kalau ada orang pengen beli korma, Bu, cuma dia pengen beli korma 3 kilo, kagak bisa bahasa Arab, Bu, tapi dia ngaji mulu, dia ngerti. Akhirnya pas ngomong sama tukang korma
lama dia ngomong haji, korma, salah rokaatin. Tukang kormanya ngerti, oh 3 kilo. Iya. Yang satu temennya bingung bu, yang satu dia pengen beli 5 kilo, dia bingung. Akhirnya dia ngomong haji, korma, maghrib subuh gitu. Baru mau ditambah. Akhirnya dapat dia 5 kilo. Maka kalau 2 rakaat bahasa Arabnya rakaatain. Kalau 2 tanah haram bahasa Arabnya haramain. Ya. Kalau ada 2 fahmi berarti bu main kemana? Nah, maka ini adalah masjidnya disebut Masjid Qiblatain, mempunyai 2 arah kiblat. Ketika sholat di masjid itu di zaman Rasulullah SAW, itu arah kiblatnya masjid ke Masjidil Haram. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah tahu apa yang Nabi minta. Nabi nggak berdoa, ya Allah pindahin kiblat saya ke Masjidil Haram. Dulu awalnya ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, di mana tuh? Di Palestina. Itu dalam hatinya Rasul pengen banget kiblat dipindahin ke Ka'bah. Tapi Rasulullah nggak berdoa, cuma ngomong dalam hati. Pas lagi salat, maka turunlah wahyu yang Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Bagus, sepi banget ini ya Allah, luar biasa. Kayak ngomong di kebun kosong kita. Pada tidur semuanya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, qad nara, sungguh kami telah melihat engkau, wahai Muhammad. Engkau memandang ke langit terus, kayak ada sesuatu yang kau pinta. Allah Maha tahu apa yang Nabi pinta. Allah Maha tahu apa kekasihnya yang dimau. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah kan tahu nih, Nabi pengen dipindahin kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Tapi Allah nggak langsung suruh Nabi Muhammad pindah langsung ke Ka'bah, enggak. Allah bilangnya begini, wahai Muhammad, pindahkanlah kiblat engkau ke kiblat yang engkau redoin, ke kiblat yang engkau mau, silakan terserah. Tapi Allah tahu Rasul ini pengen dipindahin kiblatnya itu ke Ka'bah. Maka ayatnya setelahnya Allah katakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajah engkau, kiblat engkau kemana? Ke Masjidil Haram. Jadinya muter tubuh 190 derajat. Yang tadinya ke depan kiblatnya langsung muter balik ke belakang. Mana? Ke Masjidil Haram. Sama, kita juga kadang-kadang kalau sholat di hotel, kiblat kita ada 2. Sering banget saya nemuin tuh bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi sholat di kamar, sholatnya ngadep ke depan. Pak Haji salah, ke belakang, dimuter langsung ke belakang. Iya, itu masalah kiblat Bu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita seandainya sholat tidak tahu arah kiblat, silakan sholat ke arah kiblat hati. Di mana condongnya menurut kita? Kita nanya, nggak ada orang, kita pengen cari kompas, nggak hidup, nggak ada internet, maka sholatlah kemana condong hati kita. Pas dalam rakaat pertama ngadep ke depan, pas rakaat kedua bingung dalam hati, kayaknya ini ke kanan ya, puter Bu ke kanan. Pas rakaat ketiga bingung lagi, kayaknya bukan ke sini ini, kayaknya sebelah kiri, puter lagi Bu ke kiri. Pas rakaat keempat dia bingung lagi, kayaknya nih ke belakang, puter ke belakang. Iya, jadi setiap rakaat beda-beda arah kiblat boleh. Selagi kita tidak tahu arah kiblat,
yang kita tahu adalah arah kiblat hati, maka ikutin hati kita. Kecuali ada orang yang mengarahkan, haji, salah itu, kiblatnya bukan ke depan, ngadep ke belakang, maka kita tidak boleh membatalkan sholat, langsung kita putar balik ke belakang boleh. Ataupun kita salah kiblatnya ke kanan, jangan dibatalin sholatnya, langsung puter aja ke kanan kalau ada yang bilangin. Apalagi ada yang ngarahin langsung muter badan kita, jangan dibatalin, langsung terusin, berarti kita lagi salah kiblat, lagi dibentuk. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ini adalah Masjid Syuhada atau ada namanya Jabal Uhud. Itu yang paling depan, Bu, yang gede besar. Itu Jabal Uhud, kelihatan, Bu? Itu yang paling besar depan. Ini Jabal Uhud, artinya Jabal itu artinya gunung, Uhud itu artinya hanya satu, atau bisa disebut juga jomblo. Namanya Uhud, sendirian aja dia. Makanya kalau ketemu ibu-ibu malam-malam di lift sendirian aja, tanya, Bu, lagi Uhud aja mau kemana? Iya, Uhud artinya sendirian. Kenapa sendirian? Karena di kanan kiri dia ini, di Jabal Uhud ini nggak ada jabal lain, cuma dia doang. Maka dalam bahasa Arab ada satu, ada ke satu, ada hanya satu. Kalau satu bahasa Arabnya wahidun, kalau ke satu bahasa Arabnya adalah al-wahidu. Kalau hanya satu atau cuma satu, bahasa Arabnya adalah ahadun atau uhudun. Maka di dalam Al-Quran dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu hanya satu, bukan begini nih bacanya. Qul huwallahul wahid. Bukan. Kalau qul huwallahul wahid artinya ayo hadis. Hai, kita udah sampai di Masjid Quba. Masya Allah, ini masjidnya ya. Alhamdulillah hari ini tanggal 2 Ramadan kita sudah berada di Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam sini ya. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar ya. Nah, kalian tahu nggak apa sejarahnya Masjid Quba? Nah, sejarahnya Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sangat luar biasa perjuangan beliau untuk bisa dakwah di kota Madinah, sehingga masjid inilah bisa terbentuk ya, terbangun dengan sangat luar biasa. Ya, semoga kita bisa meneladani perjuangan beliau dalam melaksanakan dakwahnya, menyebarkan ajaran Islam di dunia. Bye. Masuk dulu ya buat antrepan. Boleh yang nggak puasa ibu-ibunya boleh Sekarang di kebun kurma ya di Madinah. Tapi sayangnya nggak bisa icip-icip guys. Puasa. Perkiraan. Waduh, halal iya, tapi puasa ini. Itu ikon mana biar Jo? Itu. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Jabal Uhud ya. Jabal Uhud di kota Madinah. Kenapa kok dikatakan Jabal Uhud ya? Jabal Uhud itu berarti satu. Jadi karena di landscape 360 derajat ini nggak ada gunung lagi, nggak ada jabal lagi selain di Jabal Uhud ini. Makanya dikatakan dengan Jabal Uhud, Jabal satu atau gunung sendirian. Nah, ini sangat besar loh guys, besar loh ini. Tuh kan, panas banget. Ini Ramadan hari ke-2 di Madinah. Masya Allah. Ya Allah banyak, lucu banget. Tak kawan, Masya Allah. Aku nggak bawa jagung, nanti aja jagungnya bawa di Madinah.
buat di Masjid Nabawi. Insya Allah. Amin. واجعل الجنة مأواهم Amin. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفة من خفار النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم يا الله. Dilantik menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Di situ tempat mana? Bukan, yang ini nih bangunan. Belakangnya lagi. Nggak berlantai tuh. Nah, Yang nggak berantai ini kan? iya betul. Dulu itunya tempat taman-taman, namanya hadiqah, taman-taman. Tapi sekarang udah dirombak, ya kan? Terus dibangun lagi tuh, entahlah dibangun masjid atau dibangun taman lagi. Karena biasanya kalau ada tempat bersejarah di kota Madinah ini dibangunkan masjid. Sama dengan Masjid Gumamah, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar, semuanya itu dibangun karena ada sejarahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di belakang kita ini ada Masjid Gumamah tuh. Kelihatan ya? Nah, itu masjid banyak nih ya. Kalau yang ini namanya Masjid Gumamah. Yang kubahnya banyak. Di atasnya ada burung-burung dara. Itu Masjid Gumamah. Ceritanya Rasulullah dulu, beliau kalau salat istisqa, salat Idul Adha, Idul Fitri, beliau selalu salat di tanah lapang. Padahal di sini ada Masjid Nabawi, tapi beliau memilih untuk keluar. Maka Ini adalah Masjid Gumamah, kalau itu Masjid Abu Bakar, kalau itu Masjid Sayyidina Ali. Masya Allah. Kenapa kok dijadikan masjid padahal dekat dengan Masjid Nabawi? Nah, karena tempat-tempat ini adalah tempat-tempat bersejarahnya para beliau-beliau. Ada yang rumahnya. Ya. Ustadz, yang Masjid apa tuh Sayyidina Ali ini rumahnya Ustadz ya? iya. Rumahnya, kalau yang ini rumahnya. Kalau yang Abu Bakar ini rumah juga? Bukan? Oh iya. Mana? Ini rumahnya juga. Masjid Nabawi. Ya, Masya Allah di Madinah ini. Halo teman-teman. Ini sudah di Madinah ya. Ini adalah Masjid Nabawi di dalamnya. Ya, alhamdulillah di Madinah cukup sejuk ya. Ya dingin sih sebenarnya. Ya sekitar 18 derajat. Makanya ini pakai jaket semua orang-orang. Pakai jaket. Habis sholat duha. Nah, ini suasana dalamnya. Nah, kemarin alhamdulillah aku bisa masuk Raudhah. Alhamdulillah jam 1 malam. Ya, masuk Raudhah alhamdulillah. Nah, ini suasana dalamnya. Kalau Raudhah itu masih dalam sana. Tapi lewatnya nggak lewat sini, lewat pintu yang sebelah sana. Masya Allah guys, ya Allah, setelah drama-drama nggak bisa, tasrehnya nggak bisa, satu travel nggak bisa masuk ke Raudhah. Terus akhirnya tadi malam aku dan Cynthia berkesempatan untuk dapat tasreh khusus gitu loh. Nggak tahu, kita berdua diminta travel untuk bersiap untuk datang ke Raudhah. Nah, setelah itu pagi ini teman-teman yang lain travel ini sedang ngantri. Semoga lancar aja ya, semoga lancar, bisa masuk Raudhah dengan mudah. Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat kesempatan kedua untuk masuk ke Raudhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Semoga kita berdua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman juga ya, semoga. Amin, amin. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Ya, ini hari terakhir kita. Ini suasananya guys, Masya Allah. Amin, semoga umroh kita diterima dan mendapatkan umroh yang mabrurah. Amin, amin ya Allah. Suasananya Masya Allah, senang sekali. Semoga keluarga kula
teman-temanku lo bisa kesini untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan bisa masuk berdoa bersimpuh di Raudhah. Raudhah adalah taman surga, ya, taman surga. Masya Allah. Selesai rangkaian perjalanan kita ya Kak ya, di Iya, Mekah Masya dan Allah. Madinah. Semoga kita berkesempatan untuk This is my roommate, ada Cynthia and ada nenek dari Korea. nenek dari Korea. Kita habis dari Raudhah. Ya, gimana nek perasaannya, Nek? Bahagia, Masya lepas, Allah. segalanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita harus bersyukur ya, Nek ya, karena Allah udah ngasih kita semuanya. Rasa dekat dengan Allah. Ya Rasa dekat dengan Allah, Rasulullah. bener banget ya Allah. Rasa Ya kalau sih tak lagi. Loh. Ya apa sih? Lagi acting pula di sini. Sabo jelas. Jadi nenek ini berasal dari Rangkas Bitung. Banten, Rangkas Bitung ya. Ya. Biar besok balik aku mau meninggalkan kota Kemarin di Madinah. Malaysia aja lama betul. Iya nih, jadi agak upin-ipin guys. Ini temannya Kak Ros masa kecilnya. Kak Ros. Nenek itu opa Upin. Opa Upin-ipin ya. Dan lain sebagainya. Kira-kira dimaafin apa kagak ini? Dimaafin apa kagak, Bu? Berarti bener ada salahnya ya. Mudah-mudahan kita dimaafin sama Allah dosa kita, dan kita sesama manusia pun saling memaafkan sehingga pulangnya kita dosa kita. Yang pertama adalah jika kita melihat aurat-aurat kota Mekah, aurat-aurat kota Madinah, atau sedikit mungkin ada kejelekan menurut kita, kurang bagus menurut kita, mohon ditahan, jangan diceritakan kepada orang tentang kota Makkah maupun kota Madinah yang jelek-jeleknya umpetin. Iya, kalau mungkin kita melihat ada sesuatu yang kurang bagus di tanah haram, kurang enak di tanah haram, maka kalau bisa kita umpetin ceritanya. Kita sampaikan kepada tetangga, saudara, anak cerita Mekah Madinah yang baik-baik, agar mereka termotivasi untuk berangkat haji dan umrah. Dan salah satunya juga itu termasuk adab seorang yang bertamu. Kan kita disebutnya tamu Allah, tamu Rasul. Maka kalau kita lagi bertamu ke rumah tetangga, tamu ke rumah teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mau room tour guys. Ini hotel ketiga kita. Ya. Ini kamar 1. Kamar 1. Wih, ada dapurnya loh. Ini kamar 2. Hi, Masya Allah. Bagus banget, lucu. Ini dapurnya loh. Ih, cantik banget. Hi, enak Mbak Sin, ada tempat duduknya. Ini kamar ketiga kita guys. Kamar ketiga, hotel ketiga ya, lebih tepatnya. Ya sini dulu aja Nek, sini Nek. Sini Bu. Kita mau makan dulu guys, makan malam di dekat hotel. Ya, dekat hotel bandara Jeddah. Jadi besok kita tuh pagi-pagi udah check out, terus persiapan pulang ke Indonesia. Wow, Masya Allah. Nyam nyam nyam. Ayam kampung. Masya Allah. Bye. Bye Jeddah, kita mau berangkat ke bandara. See you later. Kita jam berapa nih berangkatnya? Jam 4. Jam 9 nggak terbangnya ya? Terbangnya terbang jam 9. Sampai Indonesia kita jam 00.30 sampai Indonesia. Perkiraan jam 2 selesai semua. Oke, Bos. Oke, thank you semuanya. Semoga mendapatkan umroh yang mabrurah. Amin. Ya Allah, bye-bye. Assalamualaikum. Yuk. Ya, kita mau pulang dulu guys. Dari Jeddah ya. Oh, ini Jeddah. Oh, kebalik tiketnya.
Ini tiket kita Jeddah Jakarta, insya Allah sampai Jakarta sih jam 22.45 ya. Wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Kita mau berpisah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman sesi bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sesinya nanti kita pakai acara halal bihalal ya. Syawal nanti saya ke Indramayu, kita kumpul ya. Syawal nanti kita kumpul, insya Allah saya traktir makannya nanti. Nanti kita kumpul di Indramayu, nanti yang di Jakarta juga nanti kita kumpul di Jakarta. Om Maklus siap jadi tuan rumah katanya. Siap ya? Saya yang traktir. Di Jakarta Om Maklus yang traktir, di Indramayu saya yang traktir insya Allah. Jadi nanti bulan Syawal kita satu pertemuan lagi. Bapak dari ibu semua, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan kepercayaan kepada Tan Travel untuk memfasilitasi dan melayani ibadah umroh Bapak dan ibu semua. Ya, maaf ya Bu, maaf ya. Maaf Pak, nggih. Maaf semuanya. Mbak, maaf ya. Baru kemarin ya. Nggih, maaf Pak. Maaf Pak, matur nuwun nggih, mohon maaf ya. Maaf ya semuanya. Bu, mohon maaf ya Bu. Sehat-sehat semuanya. Maaf ya. See you. Bu, mohon maaf ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ayo ke sana yuk, jalan yuk. Kita jalan ke sana. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Mbak ya. Maaf lahir batin ya. Katakan Basin maaf ya Basin. Salaman lagi. Sama lagi biar apa? Cuman lagi. Mohon maaf ya Pak ya. Pak, mohon maaf, terima kasih ya. Makasih Gus, matur nuwun. Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. Pak, matur nuwun. Terima kasih ya Mbak ya. Semoga ya amin. Amin jodohnya ya. Sekolah menuju sekolah. Ya Masya Allah. Wah, terima kasih ya. Iya, temenan di IG ya. Oke. Udah yuk kita jalan dulu. Makasih Neng Rini, Gus Ramzi. Gus Ramzi. Dah, thank you. Thank you semuanya. Ayo ke West Lobby ini ibunya masih berisik. Iya, aku boleh berkesusahan.